Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, tentang kisah ini adalah kisah salah seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau namanya yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama kunyahnya yang lebih terkenalnya yaitu Abi Sa'id Al-Khudri. Nama kunyahnya lebih dikenal oleh orang-orang, oleh para sahabat yang lainnya daripada nama aslinya. Ayahnya Malik bin Sinan merupakan sahabat daripada baginda Rasulullah SAW, di mana ayahnya tersebut merupakan pernah suatu ketika perang Uhud, ayahnya mengikuti perang Uhud tersebut, bahkan mengajak putranya, yakni Abi Sa'id Al-Khudri, yang pada saat itu masih usia 13 tahun, untuk mengikuti perang. Hanya ketika itu, ketika akan mengikuti perang, lantas dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena usianya yang masih kecil, lantas putranya tersebut tidak diikutkan untuk berperang Uhud. Karena apa? Karena usianya belum mencukupi. Akan tetapi ternyata di sanalah ayahnya itu, yakni Malik bin Sinan, beliau menjadi syahid pada saat terjadinya perang Uhud. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang pada saat itu sudah kehilangan ayahnya, beliau merupakan sahabat yang memang hidup sederhana. Bahkan suatu ketika, karena beliau tidak memiliki apa-apa, pernah ada keinginan untuk meminta sesuatu kepada baginda Rasul untuk mencukupi kehidupannya. Akan tetapi ketika baginda Rasul sedang ada di suatu majelis, belum sampai ke tempat majelis tersebut, lantas sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tersebut mendengar di belakang pintu majelis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar sabda Rasul, bahwa kata Rasul, barang siapa yang merasa diberikan kecukupan, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah pun akan memberikan kesabaran kepadanya. Setelah mendengar daripada perkataan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, lantas Abi Sa'id Al-Khudri tidak jadi meminta kepada baginda Rasul. Karena apa? Karena kalaulah meminta, berarti dia ingin minta sesuatu, mengharap kepada orang lain. Tetapi ketika mendengar hal itu, dan dia merasa bahwa dia akan diberikan kecukupan oleh Allah, sehingga tidaklah jadilah meminta kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, Abi Sa'id Al-Khudri ini merupakan ulamanya para sahabat. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis, bahkan sampai ada 1170 hadis yang beliau hafal. Beliau memiliki gurunya yaitu diantaranya dari Rasulullah SAW sendiri. Lantas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Abdullah bin Umar, itulah guru-guru beliau. Dan muridnya diantaranya yaitu Anas bin Malik,
juga Abdullah bin Umar itu adalah murid daripada beliau. Dikatakan oleh Al-Baghdadi bahwa sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini, beliau adalah orang yang faqih, beliau adalah orang yang dalam keilmuan agamanya, beliau juga merupakan orang yang selalu membela terhadap nahi mungkar, membela terhadap kebenaran dan mencegah terhadap kemungkaran. Beliau adalah orang yang paling alim, beliau adalah orang yang paling juhud, beliau adalah orang yang memiliki pengetahuannya yang luas. Tetapi Abi Sa'id Al-Khudri sendiri, beliau hanya mengatakan dengan tawadunya, dia mengatakan bahwa aku adalah orang biasa, aku tidak memiliki sesuatu apapun. Padahal di kalangan para sahabat banyak orang yang belajar terhadap beliau. Hadirin yang berbahagia, dalam suatu kisah di mana kisah ini merupakan kisah yang terkenal, tatkala Abi Sa'id Al-Khudri bersama rombongan para sahabat yang lainnya melewati suatu kaum. Lantas ketika lewat suatu kaum tersebut, Abi Sa'id Al-Khudri bersama kaum yang lainnya singgahlah di tempat tersebut. Abi Sa'id Al-Khudri minta dijamu oleh penduduk kaum tersebut. Akan tetapi kaum tersebut tidak menjamunya, tidak memberikan makanan apapun. Lantas sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bersama rombongan ketika saat itu yang sedang duduk-duduk, didatangilah oleh penduduk kaum yang ada di tempat itu. Disampaikan oleh penduduk kaum tersebut, barangkali di sini ada yang bisa mengobati kepala suku kami, karena kepala suku kami itu tersengat kalajengking, sehingga barangkali di sini ada yang mampu mengobatinya. Lantas pada saat itu para sahabat yang lainnya, mereka saling berpandangan. Muncullah di sini peran daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya bahwa kalau aku mampu menyembuhkan kepala sukumu, apakah engkau akan menjamu kami? Karena permintaan itu, maka disetujui oleh kaum tersebut. Kalaulah kepala suku kami bisa sembuh, maka kami akan menjamu engkau bersama yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, lantas Abi Sa'id Al-Khudri mendatangi kepala suku yang tersengat-sengatan kalajengking, yang sampai sakit. Akhirnya ketika didatangi, lantas Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, beliau lalu mengucapkan doa, yaitu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dibacakanlah surat Al-Fatihah, ditiupkan terhadap orang tersebut. Ternyata hal yang luar biasa, tidak lama kemudian kepala suku tersebut sembuh. Lantas orang-orang yang pada saat itu, warga yang ada di sana, karena sesuai dengan kesepakatan, lalu diberikanlah beberapa ekor kambing. Kan tetapi di sini sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa kita jangan dulu apa-apakan ini kambing. Kita sampaikan dulu kepada baginda Rasul, karena kita telah mengobati orang tersebut, kita dijamu. Akan tetapi kita harus sampaikan dulu kepada baginda Rasul, apakah ini diperbolehkan. Atas ketika pulang dibawalah itu kambing-kambingnya, lalu disampaikanlah ketika bertemu dengan baginda Rasul, disampaikanlah kepada baginda Rasulullah SAW. Diceritakanlah kejadiannya, bahwa awalnya tidak dijamu, lantas pada saat itu disampaikan bahwa kepala sukunya sedang sakit, lalu diobati dan kami bacakan Al-Fatihah, lantas sembuh, sehingga diberikanlah kambing-kambing oleh orang-orang yang ada di sana. Lantas dikatakanlah oleh baginda Rasul, dari mana engkau mengetahui hal itu? Kami, kata Abi Sa'id Al-Khudri, kami telah mendengar keterangan ini bahwa barang siapa yang sedang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat Al-Quran, maka akan sembuh. Lantas
Ketika mendengar hal itu, kata baginda Rasul, silakan engkau potong ini kambil dan berikanlah bagiannya sebagian kepadaku. Artinya bahwa hal ini ketika ada seorang yang sakit lantas diberikan sesuatu diterima, karena ini merupakan salah satu yang menjadi dasar tatkala ada yang sakit dibacakan surat Al-Fatihah ataupun ayat Al-Quran dan diberikanlah sesuatu oleh orang yang ada di sana. Dan disinilah kepahaman tentang ilmunya. Bagaimana saat itu yang pada saat orang lain tidak ada yang tahu cara menyembuhkannya. Tetapi ketika disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwa obatnya itu diantaranya dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sehingga sembuhlah kepala suku yang ada di sana. Hadirin yang berbahagia, bahwa sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini karena beliau memiliki keluasan ilmu dan juga beliau orang yang alim, dikatakan oleh sahabat yang lainnya, bahkan beliau pun selain daripada alim, beliau adalah seorang pejuang. Di zaman Sayyidina Abu Bakar beliau ikut berperang. Di zaman Sayyidina Umar beliau ikut perang. Di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali beliau pun ikut berperang. Sehingga beliau bukan hanya alim dalam hal keilmuan, tetapi beliau siap di medan perang. Nah, inilah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang memiliki keutamaan, yang memiliki kealiman dalam pandangan ilmunya, dalam pemahaman ilmunya. Nah, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini beliau wafat yaitu pada tahun, sebagian dikatakan 74 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau meninggal di tahun ke-63 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa tahun ke-65 Hijriah. Akan tetapi dalam hal ini tentunya memang banyak sekali versi-versinya. Kan tetapi yang perlu kita teladani bahwa dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini, di mana beliau merupakan sahabat yang begitu luas pandangannya, memiliki keilmuan yang begitu tinggi, bahkan beliau merupakan salah seorang sahabat yang memiliki banyak hafalan, bahkan sampai 1170 hadis yang beliau hafal. Mungkin itu penjelasan tentang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari biografi beliau sehingga menjadikan tuntunan untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.